Shalom Bapak Ibu Jemaat. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Coba tunjukkan wajah-wajah penuh sukacitanya di dalam Tuhan. Iya, senyumnya yang lebar. Coba yang bersukacita. Boleh kasih tos kanan kiri. Katakan aku bersukacita. Aku bersukacita. Aku penuh sukacita di dalam Tuhan. Yang di rumah yang beribadah secara online, katakan dengan siapapun Anda beribadah saat ini, aku penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita ada di dalam ketetapan-ketetapan dan perjanjian-perjanjian Tuhan, hidup kita pasti akan penuh dengan sukacita. Amin. Hidup kita pasti akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita, walaupun kita diizinkan Tuhan melewati masalah, tapi kita pasti diberi kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Percaya? Yang percaya, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat, yang sudah memberikan perjanjian-perjanjian yang ajaib dan nyata bagi kita. Kita mau memuji nama Tuhan yang dahsyat. Kita mau memuji nama Tuhan yang hebat. Haleluya. Yeah. We praise you Lord. Besar dari yang ku harapkan, sebab Engkau Tuhan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku, iman berikan ku kekuatan, untuk kami boleh melakukan Tuhan segala perkara-perkara yang dahsyat. Dan kami percaya Yesus bersama Roh-Mu. Katakan dengan segenap imanmu, ku pasti menang. Semua berikan sorak-sorai, katakan tinggi, namamu dipuji, hormat segala kemuliaan. Kami bersorak-sorai dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap hati Raja keagungan. Dia tak akan membiarkan setiap kita mengalami pencobaan lebih dari kekuatan kita. Haleluya. Yeah. Takkan biarkan pencobaan, thank you, melebihi batas kekuatanku. Amin Tuhan, Kau yang berikanku kemuliaan, supaya kami Yesus semakin serupa dengan gambaran-Mu. Dengan segenap iman nyatakan bersama Roh-Mu. Engkau pemenang-pemenang Tuhan, ku pasti menang. Sorak-sorai tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Haleluya. Sorak dengan segenap hati Raja. Kami mau tinggi nama-Mu, puji Tuhan namamu. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati, sebab Engkaulah Raja keagungan. Boleh sekali lagi jemaat Bait Kudus katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat segala kemuliaan. Kami mau bersorak-sorai dengan segenap hati. Lebih lagi bagi Tuhan katakan tinggi-tinggi, namamu dipuji Yesus. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami mau bersorak dengan segenap hati Raja keagungan. Sebab hanya nama-Mu yang layak dipuji, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan, hanya nama Yesus yang layak
terima segala sorak-sorai kemuliaan, layak terima segala sorak-sorai keagungan. Tinggi, boleh tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. Amin. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Sekali lagi jemaat Bait Kudus. Sekali lagi jemaat Bait Kudus katakan, tinggi nama-Mu dipuji. Masih tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. We praise you Lord. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Yesus. Semua bersorak-sorai bagi Yesus Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kami bersorak. Haleluya. Raja keagungan, katakan Raja keagungan. Haleluya. Yes, sekali lagi boleh sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan setiap ketetapan-ketetapan, setiap perjanjian-perjanjiannya, ketika kita berjalan di dalamnya, hidup kita akan selalu di bawah. Dari satu kemuliaan yang lain, from glory to glory. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita berjalan di bawah perjanjian-perjanjian Tuhan, dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Nyatakan bersama dengan segenap imanmu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Dengan segenap imanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Yes. Kami percaya Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sebut namanya. Tuhan sumber kekuatan. Amin. Bagiku senantiasa, sebab Tuhan kami mau berjalan Tuhan dari satu kemuliaan. Nyatakan tidak keraguanmu di hadapan Tuhan. Tak pernah ku ragu. Kami percaya Engkau Tuhan yang lebih dari sekedar setia. Kau pegang hidupku Yesus. Kami yakin Tuhan Engkau tuntun. Sebab Ia Yesus berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan. Bagiku senantiasa, sebab dengan-Mu Tuhan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Sebab apa? Sepenuh jiwaku yakin dan percaya. Akan menuntun langkah
Katakan dengan segenap iman. Berkuasa, berjaya, Yesus kaulah. Berjaya untuk sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Nyatakan bersama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasanya dicurahkan bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin. From glory to glory, Yesus. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Sebab hanya dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat Bait Kudus saja. Saya mau dengar suara jemaat Bait Kudus katakan, hanya Kau satu-satunya. Yes. Kau dengar pujian sorak-sorai anak-anak-Mu Tuhan. Sebab hanya dengan-Mu Yesus. From glory to glory. Yang sebelah sini masih belum dengar suaranya. Katakan bersama jemaat Bait Kudus. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan. Yes Lord, kami percaya bersama-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan, sama-sama kami mau berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami Yesus. Hanya dengan-Mu dari satu kemuliaan semuanya. Semuanya. Selamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Yes, siapa yang mau berjalan bersama Tuhan? Siapa yang mau berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan? Boleh angkat tangan siapa yang mau berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan? Yang angkat tangan, yang lambai-lambaikan tangan sekali lagi boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk sekali lagi kasih tos kanan kiri. Katakan, aku mau berjalan bersama Tuhan. Aku mau berjalan bersama Tuhan kita yang hebat. Aku mau berjalan bersama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dalam hadirat Tuhan. Tema khotbah bulan ini adalah tentang pengajaran-pengajaran yang membawa kuasa. Dan itu adalah luar biasa. Setiap ketetapan Tuhan Bapak Ibu, setiap perjanjian Tuhan, ada satu kuasa yang dahsyat di dalamnya. Dan percayalah, ketika kita mau manut di bawah setiap ketetapan itu, ketika kita mau nurut di bawah setiap perjanjian itu, hidup kita gak akan pernah susah. Ketika kita diizinkan jatuh, Tuhan angkat kita lagi. Ketika kita diizinkan tergeletak, bahkan sampai tergeletak, Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi dari sebelumnya. Itulah enaknya kita berjalan di bawah ketetapan Tuhan. Itulah enaknya kita berjalan di bawah tuntunan ilahi. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, aku siap menerima tuntunan ilahi-Mu Tuhan. Aku siap berjalan di bawah tuntunan ilahi-Mu Tuhan. Persiapkan hatimu untuk dipegang penuh kendalinya oleh Tuhan. Persiapkan dirimu seutuhnya untuk masuk dalam otoritas Roh Kudus. Untuk masuk dalam otoritasnya Tuhan. Mengizinkan Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Mengizinkan Tuhan yang pegang kendali penuh atas rohmu. Terima kasih Yesus. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Yes.
Izinkan Roh Kudus berkarya. Bila Roh-Mu berkarya, bahkan hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu menghentikan. Amin. Kuasa-Mu buka hatimu untuk Tuhan. Nyatakan dengan segenap iman-mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sedemikian enaknya ketika kita berjalan di bawah tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Satu pribadi seperti-Mu Tuhan, berikan kami hati yang haus dan lapar Tuhan, hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan. Sebab kuasa-Mu bekerja Tuhan. Buka hatimu, nyatakan di hadapan Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Kami percaya Tuhan, saat kami membuka hati untuk Roh Kudus-Mu, kami sanggup melakukan perkara-perkara mustahil. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi. Yes. Engkau melihat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Perkara yang mustahil setiap hari. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Lebih lagi nyatakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi jamaah, penuhi lawat setiap hati kami Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan segenap hatimu, buka hatimu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Nyatakan kehausan, kelaparanmu akan Tuhan. Nyatakan dengan segenap hatimu, nyatakan dengan suaramu, nyatakan dengan seluruh jiwa rohmu. Katakan di hadapan Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Yes Lord, ku lakukan perkara yang mustahil. Kami bisa karena Engkau Tuhan. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, nyatakan kehausan-Mu di hadapan Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
setia. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu terhadap Roh Kudus. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi kami akan mampu melakukan perkara-perkara mustahil Tuhan. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi jamaah Roh Kudus, urapi setiap kami. Engkau melihat hati-hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu firman-Mu, kami perlu kebenaran-kebenaran firman-Mu, kami perlu pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Yes. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari kami mau bergerak dengan tuntunan-Mu Tuhan. Kami mau bergerak di dalam kendali Roh Kudus. Waktu-Mu Roh Kudus, penuhi. Amin. Kami sanggup karena Engkau Tuhan. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Katakan, buka hatimu, nyatakan, ini waktu-Mu Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sembah Tuhan. Mari izinkan Roh Kudus menjamah. Mari izinkan Roh Kudus menjamah, melawat setiap hidupmu, mengurapi setiap hidupmu, memegang kendali atas rohmu, memegang kendali atas hidupmu. Let's praise Him. Mari sembah Dia. Haleluya. Sembah Allah yang hidup, sembah Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Sekira mara mara bara 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 mayana malara serere. Kira mara 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 malara siri. Kira bara 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 kara bara lara kara balara serere. Kira baba 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 serere lara mayara balara bara. Kira lara baba 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 baba. Kira lara baba 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 se. Kira lara baba 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 lara 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 baba baba
Haleluya, haleluya. Saat kita duduk diam menyembah, saat itulah sesungguhnya kita sedang belajar tunduk pada otoritas ilahi. Saat kita duduk diam dalam hadirat Tuhan, saat itulah sesungguhnya kita sedang belajar taat pada kemauan Roh Kudus. Saat kita belajar duduk diam dalam hadirat Tuhan, saat itu sesungguhnya kita sedang belajar supaya roh kita dikendalikan penuh oleh Tuhan dan Roh Kudus. Hiramayana malara shirere moyere, Lora mayana mara shiriri, kiramona na 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 selebe ya nota cara serei, lomana mayana mayana manana serebe irakonato, seriki na la ramaya na so. Serke kina mona takana se lora mana kana mana sore lara seri rabo lona mana kana bona takana seki lona kana mana takana bona tara serere rabo la ya lara seri lere re 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 lona mona ramaya sere. Belajar taat Tuhan di bawah setiap ketetapan-Mu. Kami mau belajar tunduk Tuhan di dalam otoritas Roh Kudus-Mu. Ini hidup kami Yesus, ini hati kami Tuhan, ini segenap jiwa kami. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami angkat hati dan tangan kami Yesus, menyembah kedahsyatan-Mu, menyembah keajaiban-Mu Yesus. Kami bawa segenap hati kami, mengangkat pujian bagi-Mu, mengangkat tinggi panci-panci-Mu Yesus. Yes, you are Lord. Haleluya, 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 haleluya. We praise you Lord. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Raja. Hirabaraba yala balara serere, hirababa balara serere, hirabara bara yala balara seri, hirabara bara takara takara serere. Oh, haleluya serere. Ini waktu-Mu Roh Kudus, ini waktu-Mu Roh Kudus. Bekerjalah, bekerjalah menjamah melawat setiap kami, mengurapi dengan dahsyatnya. Hirabaraba ya rabalara serere, kirabarabaraba serere, hirabaya rabalara serere, hira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 r
membuka hati kami untuk-Mu Roh Kudus. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Roh Kudus. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Roh Kudus. Datang jamah urabi, datang jamah lawat setiap kami. Yesus, Jamah urabila setiap kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, we praise you Lord. Yes, we praise you Lord. Seramayana malarase. Rabarabaya karata sakarada. Pegang hidup kami Roh Kudus. Pegang hidup kami Roh Kudus. Pegang hidup kami Roh Kudus. Mari jemaat, mari gereja Tuhan, gereja Bait Kudus, buka hati lebar-lebar lebih lagi untuk kita menyembah Roh Tuhan yang hidup. Untuk kita belajar mengizinkan Roh-Nya yang hidup masuk dan memenuhi setiap hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, amin, mengalir dalam, terus mengalir Roh Kudus. Jiwaku tenang bersamamu, amin. Dalam naunganmu. Buka hatimu untuk Roh Kudus. Ku buka hati, yes, untuk jamahanmu. Berserah penuh Tuhan. Berserah penuh. Duduk diam di hadirat-Mu. Saatnya Kau ambil alih, Yesus. Take over our life, Jesus. Haleluya. Menyembah-Mu. Sebab Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Katakan, Engkaulah damaiku.
Mari buka hati lebih lagi buat Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Yes. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau Ambil alih Tuhan, ambil alih Roh Kudus, menyembah-Mu. Ku mau buka hati. Berserah ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Lebih lagi buka hatimu buat Tuhan dan Roh Kudus. Lebih lagi ku buka hati untuk jamaah-Mu. Yes. Ambil alih Tuhan. Amin. Jemaat Bait Kudus, lebih lagi nyatakan dengan segenap hatimu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Kami mau berserah Tuhan. Berserah Ambil alih hidup dan roh kami. Oh, ambil alih Tuhan. Oh, lebih lagi bagi Tuhan. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri dan nyatakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu. Yes, ini kami Tuhan. Oh, Kau ambil alih di altar-Mu Tuhan. Lebih lagi nyatakan dengan segenap iman-Mu. Kami mau buka hati. Ku buka hati untuk jamaah. Seramaya ramaya ramalana lebih lagi jemaat Bait Kudus, nyatakan kesanggupan-Mu di hadapan Tuhan. Ku buka hati. Yes. I surrender. Kami berserah Tuhan. Ambil alih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Ku buka hati. Kami undang dengan penuh kasih hamba-Nya Bapak Daniel yang akan menyampaikan firman. Yes Lord. Di hadirat-Mu. Ambil alih Tuhan. Ku buka hati untuk dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan roh Tuhan.
Kami datang sujud menyembah di hadapan Engkau. Amin. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sungguh kami percaya hadirat-Mu Tuhan atas tempat ini. Sungguh kami percaya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Ketika kami boleh menaikkan pujian penyembahan di hadapan Engkau, sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan sedang melakukan sesuatu yang ajaib bagi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi satu persembahan di hadapan Engkau. Biarlah menjadi satu persembahan ukupan yang baunya harum di hadapan Engkau, yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya sore malam hari ini Tuhan, Engkau ada di antara kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang bersekutu dalam nama-Ku, Aku ada di antara mereka. Dan kami percaya sore ini Tuhan, saat ini Tuhan, hadirat-Mu begitu kuat memenuhi kami. Satu hal yang kami minta pada saat ini Tuhan, pengurapan yang luar biasa, yang dahsyat memenuhi setiap kami. Sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami dimampukan memahami dan mengerti. Kami dimampukan untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu dengan pengetahuan pikiran kami Tuhan, kami terbatas. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan Yesus, kami mengikatnya, kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Engkau yang berotoritas, Engkau yang berkuasa, Engkau yang ada, dan bahkan Tuhan, Engkau yang membentengi, memagari tempat ini, sehingga kami boleh duduk diam tenang menikmati kebenaran-Mu. Kami siap ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, tadi WL mengatakan bahwa di bulan ini kita diberikan sebuah pengajaran-pengajaran yang tentunya itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. 2 minggu yang lalu Ibu Gembala berbicara masalah pengajaran yang alkitabiah. Dan itu sangat penting bagi jemaat. Kenapa? Karena fakta yang terjadi bahwa akhir-akhir ini, ya saat-saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang akhirnya keluar dari Alkitab. Atau pengajaran-pengajaran di dalam gereja yang pada akhirnya itu jauh dari Alkitab. Menyimpang dari Alkitab. Ada sebuah gereja yang besar yang akhirnya dikeluarkan juga keluar dari Sinode GBI karena pengajarannya yang menyimpang. Kemudian minggu yang lalu kita boleh diajarkan oleh Bapak Gembala berkaitan dengan bagaimana setiap kita harus bijaksana intinya di dalam bermedia sosial. Ya. Semuanya punya handphone hari-hari ini yang boleh dikatakan smart. Ya. Dan juga harapan bahwa gembala sidang di tempat ini, jemaat GBI Bait Kudus adalah jemaat yang smart, yang memiliki pengetahuan, pengertian, yang memiliki hikmat dalam bertindak, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan. Ketika saudara pegang handphone saudara, buat status, buatlah status yang ketika orang membuka dengan status saudara, orang itu diberkati. Kenapa saudara saya katakan? Karena faktanya banyak orang ya terjerat dengan kasus undang-undang ITE atau IT. Ya. Dari pasal 11 ayat tahun 2008, di pasal 27, 28, dan kemudian ada pembaruan di undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016, pasal 45, itu menceritakan bahwa denda perkara ini ketika saudara melanggar undang-undang IT berkaitan dengan kesusilaan, berkaitan dengan saudara membicarakan kejelekan orang, membuat orang atau bagian ras dan sebagainya, sara dan sebagainya, minimal 750 juta dan maksimal 1 miliar, kurungan 6 tahun. Tidak main-main. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bijaksanalah dalam bermedsos. Amin. Ya. Kemudian hari ini ada sebuah tema yang diusung
untuk kita belajar bersama-sama tentang pengajaran. Apa yang akan kita bahas pada sore malam hari ini, yaitu berkaitan dengan hubungan gereja dengan Israel. Mungkin saudara sedang berpikir, beberapa bulan yang lalu ada Indonesia sedang demo menolak tim nasional Israel untuk bertanding di Indonesia. Ya. Saudara tidak perlu menimbulkan kebencian, kok seperti itu tidak perlu. Karena itu saat ini kita akan berbicara, kita akan menengok perkara ini, hubungan gereja dengan Israel, sehingga setiap jemaat Tuhan akan bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah firman Tuhan. Ya. Melatar belakangi semuanya itu, kita akan melihat bahwa relasi antara gereja dengan Israel merupakan relasi yang unik. Ya, sekali lagi, relasi antara gereja dengan Israel merupakan relasi yang unik. Israel adalah umat perjanjian yang Allah pilih dalam perjanjian lama. Dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana menceritakan sebenarnya ketika Musa ada di Gunung Sinai dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, jika umatku itu mengikuti perintahku, berpegang pada perintahku, maka ia akan menjadi bangsa kesayanganku, menjadi umat pilihanku. Artinya di situ bahwa Tuhan menunjuk langsung, memilih langsung bahwa bangsa Israel, kita suka atau tidak suka di hadapan Tuhan, mereka adalah umat pilihan Allah. Sedangkan gereja, kalau kita menengok, ya, gereja didirikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ketika bangsa Yahudi atau bangsa Israel waktu itu menolak Mesias. Ya. Saudara bisa melihat di dalam Matius pasal 16, di situ Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian apa jawaban Simon Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu kata Tuhan. Sebelumnya Tuhan melihat bahwa ada penolakan-penolakan terhadap Mesias, terhadap dirinya. Ya. Bagaimana orang Farisi dan orang Saduki meminta tanda kepada Yesus. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kalau kamu ingin percaya melihat tanda Nabi Yunus. Apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Ya, itu bagiannya guru sekolah minggu. Ya, kita nanti tanya sama guru-guru sekolah minggu, apa sih yang terjadi dengan Yunus? Nah, itu dia. Ya, nanti guru sekolah minggu itu yang menjabarkan. Ya. Walaupun Israel dan gereja berbeda, namun misi yang Tuhan berikan kepadanya sebetulnya sama, yaitu menjadi alatnya agar setiap suku bangsa di muka bumi ini mengenal Tuhan. Itulah misi yang ada atas keduanya, baik itu Yahudi sebagai umat pilihan Allah dan juga gereja. Ya. Dalam konteks Indonesia, di mana ada sentimen anti-Zionisme, anti-Zionisme itu anti terhadap Yahudi. Ya. Berkembang di masyarakat yang adalah mayoritas Muslim. Ya. Karena itu GBI memandang perlu mengkaji dan menetapkan serta menjelaskan teologi terkait hubungan gereja dan Israel. Bapak Ibu yang terkasih, saya harapkan Bapak Ibu Saudara tetap bisa bertahan karena materi kita hari ini agak sedikit panjang. Amin. Amin. Berdoalah Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita. Ya, karena ini penting untuk kita bersikap. Sebelum lebih jauh lagi tentunya melihat sikap-sikap Gereja Bethel Indonesia, kita akan melihat dulu pandangan-pandangan teologis yang muncul yang kaitannya antara gereja dan Israel. Yang pertama, teologi yang pertama adalah separation teologi atau teologi pemisah. Ini berbicara bagaimana Israel itu berbeda dengan gereja. Tidak ada sangkut pautnya dengan gereja. Atau gereja tidak ada kaitannya dengan Israel. Perjanjian kepada bangsa Israel tidak dialihkan kepada gereja. Gereja adalah suatu entitas rohani yang baru. Yang tidak ada kaitannya dengan Israel. Itu pandangan yang pertama.
Kemudian yang kedua, ada yang namanya replacement theology atau teologi pengganti. Tidak usah mikir bahasanya, bahasa Indonesia saja. Amin. Teologi pengganti. Nah, gampang diingat ya. Besok kalau di Komsel jadi ingat teologi pengganti, teologi pemisah, kan begitu aja ya. Sah, itu sudah sah ya. Yang kedua ini berbicara bagaimana Israel digantikan oleh gereja. Israel bukan umat pilihan Allah lagi karena telah menolak Kristus. Seperti tadi awal bahwa di dalam Matius Tuhan Yesus melihat bahwa Yahudi sudah menolak Mesias. Ya. Perjanjian yang diberikan kepada Abraham dan Israel kini dialihkan kepada gereja yang terdiri dari orang-orang non-Yahudi. Jadi orang Yahudi untuk terima janji Allah, dia harus percaya kepada Kristus. Bangsa Israel sendiri ditinggalkan tanpa penebusan dan tanpa masa depan. Ya. Itu menurut teologi pengganti. Ya. Yang ketiga, cepat saja. Ya. Yang ketiga adalah teologi sisa atau remnant theology. Ya. Ini berbicara bahwa sisa Israel akan tetap mengalami penggenapan janji yang pernah diucapkan Allah. Ya. Di Alkitab nanti ada, saudara, berapa sisa Israel yang dihitung dan akan menikmati janji Allah. Di Alkitab itu ada, ya. Khususnya tentang tanah perjanjian dan raja kekal. Gereja akan mengambil bagian dalam janji yang akan diterima oleh sisa Israel, yaitu milik Allah di dalam Galatia 6 ayat 16. Sisa Israel dan gereja akan sama-sama menerima janji Allah di dalam Kristus. Efesus 2, mari Bu. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Silakan Bu. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, sampai di situ. Perhatikan ya Bapak, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, baik itu Yahudi atau baik itu Israel dan gereja. Ya. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang akan terjadi pada akhirnya nanti, bahwa pandangan ketiga ini tampaknya yang lebih alkitabiah, yang memberikan pengertian bahwa keduanya nanti akan sama-sama menikmati janji Allah. Melanjutkan pandangan-pandangan itu, saudaraku yang terkasih, Alkitab tetap mengakui eksistensi Israel sebagai umat Allah, tanpa sedikit pun mengindikasikan bahwa status Israel sebagai umat Allah sudah berhenti. Alkitab sangat jelas menyampaikan bahwa mereka adalah tetap umat-umat pilihan Allah. Bukan saja dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru pun menjelaskan, baik itu dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 14. Kemudian ketidaksetiaan Israel tidak membatalkan kesetiaan dan pilihan Allah atas mereka. Di dalam Hosea 14 ayat 5 sampai 8, Bapak Ibu bisa baca di sana.
Allah tidak pernah mengingkari dirinya. Dalam Imamat pasal 26, mari Bu, boleh Bu. Imamat pasal 26, kita ayat 44 sampai 45 saja. Imamat pasal 26, Imamat 26 ayat 44 dan 45. Silakan Ibu. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Iya. Ayat 45 perhatikan. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini menunjukkan bahwa Allah itu tetap setia terhadap janjinya meskipun Israel itu jauh dari Tuhan. Juga kalau kita membaca merujuk dalam Roma pasal 11, ini PR-nya. Roma pasal 11, nanti saudara Bapak Ibu baca silakan, karena itu nanti ada kaitannya, ada gandeng cenengi dengan keimanan Kristiani. Ya. Ini digambarkan dengan roti sulung yang menguduskan seluruh adonan. Ya. Rasul Paulus menjelaskan perkara ini dan akar pohon zaitun yang menguduskan cabang-cabangnya. Merujuk istilah akar, merujuk pada leluhur orang Israel yang setia seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Sampai detik ini mereka digambarkan sebagai orang-orang leluhur-leluhur Israel yang setia di hadapan Tuhan. Ya. Yang imannya tidak lekang oleh zaman. Ya. Jadi pada akhirnya Israel akan diselamatkan karena mereka bangsa pilihan, ya, dan menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, sekali lagi dalam Roma pasal 11 nanti Bapak Ibu PR-nya untuk dibaca di rumah dan nanti dalam konsel sehingga akan bisa sharing dan berbagi. Ya. Kemudian gereja atau orang Kristen sebenarnya kalau apa yang dijelaskan Rasul Paulus dalam kitab Roma, ya, sebenarnya cuma tunas liar yang mendapat anugerah. Ya. Betul kan? Kita adalah orang-orang yang mendapat anugerah. Amin. Ya. Gereja tidak akan ada tanpa bangsa Israel. Itu fakta. Ya. Ketidakpercayaan Israel membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan. Faktanya seperti itu. Ya. Bangsa-bangsa lain tidak memiliki jasa kebaikan apa-apa. Ya, dalam diri mereka sendiri hanya oleh iman saja mereka tercangkok pada pohon zaitun sejati. Sekali lagi Roma pasal 11 ayat 17 ayat 20. Nanti silakan dibaca satu perikop. Sekalipun umat Kristen berbeda dari umat Israel, keduanya bersama-sama memainkan peranan yang penting dalam menggenapi rencana keselamatan Allah untuk dunia. Keduanya menggenapi rencana Allah. Fakta bahwa Allah tidak sayang mematahkan cabang asli, sudah bisa melihat orang-orang Israel yang jauh setia itu juga dipatahkan. Fakta bahwa Allah tidak sayang mematahkan cabang asli seharusnya membuat gereja atau orang Kristen mawas diri terhadap hal-hal yang mengancam imannya. Bila cabang asli saja sampai dipatahkan, apalagi yang namanya cangkokan. Bukan lagi dipatahkan, dipotong. Ya. Sudah ingat ketika Tuhan Yesus memberikan pengumuman, ketika pohon itu tidak menghasilkan buah, carang itu tidak menghasilkan buah, akan dipotong, dibuang ke dalam api. Karena itu mari jaga baik-baik iman saudara. Maksudnya supaya umat Kristen tidak mengandalkan diri sendiri. Jangan berbicara saudara bisa, saudara mampu, saudara punya, bla 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 dan sebagainya. Itu karena kekuatan saudara, itu karena kemampuan saudara. Tidak.
Itu semua karena Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Hari ini kalau saudara masih bisa tegak berdiri, itu anugerah Tuhan. Hari ini kalau saudara bisa mengendarai mobil, itu anugerah Tuhan. Hari ini kalau saudara bisa naik motor, itu anugerah Tuhan. Hari ini pun kalau saudara bisa naik sepeda, itu juga anugerah Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan bukan status sosial Anda, tetapi iman saudara yang menentukan. Ya. Umat Allah, baik itu Israel maupun bangsa-bangsa lain, hidup hanya oleh anugerah. Karena itu di masa depan, Israel akan bersatu dengan bangsa-bangsa lain yang beriman kepada Kristus. Sebagaimana Tuhan adalah esa, umatnya juga satu. Mereka umat Tuhan, kita pun juga disebut umat Tuhan. Semuanya karena anugerah. Status orang Kristen digambarkan seperti tanaman cangkok pada pohon zaitun Israel. Satu pohon, bukan dua. Tidak berarti seolah-olah Kristen menggantikan posisi umat Israel, tidak. Ya. Dan juga tidak berarti keduanya identik. Israel dengan gereja itu berbeda. Ya. Tidak identik, saudara. Berbeda. Bangsa Israel dan gereja terdiri dari bangsa-bangsa non-Israel, sama-sama harus percaya kepada Injil. Amin. Berbahagialah saudara yang hari ini bisa percaya kepada Kristus melalui Injil. Ya. Keduanya berbeda, namun di dalam iman kepada Kristus mereka akan menjadi satu umat. Sekali lagi dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Lalu kita akan melihat seperti apa hubungan antara Yudaisme dengan kekristenan. Ya. Sebelum kita masuk dalam teologi GBI. Ya. Secara teologis, perjanjian baru memahami umat Allah di dalam perjanjian baru ini, yang disebut sebagai umat Allah, tidak lagi sebatas hanya ada pada bangsa Israel, tetapi kepada siapapun yang percaya kepada Kristus. Katakan, amin. Sebab kita yang percaya kepada Kristus, kitalah umat Allah. Hal ini ditegaskan di dalam amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Murid-murid diberikan mandat untuk membawa orang-orang lain di luar bangsa Israel, mau bangsa Yahudi boleh, mau bangsa-bangsa lain boleh, untuk dibawa datang menyembah, percaya kepada Kristus. Ya, saudara, inilah yang dikatakan orang-orang yang percaya kepada Kristus juga disebut sebagai umat Allah. Itulah penegasannya. Juga dalam Injil dicatat bahwa Yesus menunjukkan kepatuhan kepada Taurat. Banyak sekali kalau saudara merujuk, membuka Alkitab, kisah-kisah Alkitab, bagaimana Kristus itu beliau melakukan sesuatu yang disebut kepatuhan terhadap Taurat. Ya, bagaimana Kristus harus belajar, bagaimana Kristus harus ada di rumah Allah, dia harus mengikuti pelajaran. Itu juga terjadi dalam kehidupan Kristus, saudara. Banyak hal perkara ini saudara bisa baca dalam Markus 1 ayat 44. Ya. Kemudian juga dalam Markus 10 ayat 19. Ya. Di dalam Lukas 17 ayat 14. Banyak sekali bagaimana di situ Kristus melakukan atau setuju dengan hukum Taurat. Intinya seperti itu. Tetapi kita akan juga menjumpai suatu saat bahwa Kristus atau Yesus itu meninggalkan Taurat. Bagaimana yang sangat jelas saudara, bagaimana ketika saudara melihat Kristus atau Yesus melakukan penyembuhan di hari Sabat. Itu kan melanggar aturan kitab Taurat. Itu sangat jelas. Ya. Artinya adalah bahwa hukum-hukum dalam kitab Taurat berkaitan dengan hari Sabat. Itu menurut Yesus jauh lebih penting bagaimana menyelamatkan orang daripada harus taat terhadap aturan-aturan hukum Sabat.
jauh lebih penting menyelamatkan manusia. Begitu intinya. Artinya di situ batasan-batasan yang ada dalam kehidupan orang Yahudi, ya, ketika Kristus melakukan semuanya itu, dia bergaul dengan orang-orang yang namanya orang berdosa. Yesus bergaul dengan disebut sebagai orang kusta, ya. Kan sudah bisa melihat bagaimana Kristus menyembuhkan orang yang punya sakit kusta. Sejujurnya hukum Taurat itu menyampaikan bahwa orang yang kena kusta harus tinggal di luar kota, jauh dari kehidupan bangsa Yahudi. Itu aturan kitab Taurat. Tetapi tidak demikian oleh Yesus. Justru Yesus datang. Artinya apa? Batasan-batasan seperti itu di hadapan Yesus bisa dikatakan ini mulai pudar. Dengan membuka relasi dengan orang-orang berdosa, maka batasan-batasan secara teritorial dan etnis umat Allah menjadi hilang yang berkaitan dengan aturan kitab Taurat. Dalam kaitan ini ketaatan terhadap Taurat pun memudar. Inilah yang membuat keterpisahan, ya, hubungan antara Yudaisme dan kekristenan di dalam perjanjian baru. Ya. Kemudian kalau kita melihat Rasul Paulus sendiri menentang penerapan Taurat yang membatasi anugerah Allah hanya pada bangsa Israel dan tertutup bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus menentang, karena itu Rasul Paulus dia menginjil seluruh dataran Eropa. Rasul Paulus pergi ke sana. Paulus menginginkan Taurat dipenuhi oleh orang-orang percaya, yaitu Taurat yang dipahami dalam kaitan dengan iman. Bukan rutinitas atau Taurat yang dipahami, yang dilakukan karena rutinitas melakukan aturan-aturan. Tetapi yang diinginkan Paulus bahwa Taurat itu dipahami karena iman. Ya. Sebuah kepatuhan iman menurut Rasul Paulus. Iman yang dilakukan dalam kasih, Galatia 5 ayat 6. Ya. Di mana bagi Paulus iman adalah dasar dan sarana yang melaluinya manusia membangun relasi dengan Sang Ilahi. Betul kan? Betul enggak kira-kira? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menyembah, kita bawa penyembahan kita. Saudara mencari hadirat Tuhan karena apa? Karena iman toh? Betul enggak? Iya, karena iman. Ya. Dan itulah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Ya. Karena itu jaga iman saudara baik-baik. Masih kaitannya dengan hubungan antara Yudaisme dan kekristenan, dalam perkembangan berikutnya, pemisahan kekristenan dan Yudaisme itu makin terasa. Ya. Ketika Rasul Paulus ada di Efesus, kemudian di sana ia menginjil, boleh katakan seperti itu, berbicara tentang baptisan. Ada yang orang dikatakan dengan baptisan siapa? Kamu diajarkan baptisan Yohanes. Kalau begitu, kamu harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus dan terima Roh Kudus. Dan inilah yang diajarkan Rasul Paulus ketika ada di Efesus. 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Nanti PR-nya itu tambah. Tadi Roma pasal berapa? Efesus pasal 2, Roma pasal 11. Sekarang tambah Kisah Para Rasul pasal 19. Nanti Bapak Ibu baca, ya. Terjadi pergolakan di situ di Efesus. Banyak orang itu membuat kacau, akhirnya Rasul Paulus memisahkan murid-muridnya, dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Artinya zaman dulu murid-murid itu juga sudah kuliah, sudah diajar. Hari ini kalau kita diberikan pengajaran berarti tidak menyimpang. Amin. Amin. Ya. Masih tetap bertahan. Halo, masih ada kekuatannya, amin. Ya, puji Tuhan, karena materi saya baru 1/4. Ya, toh? Amin toh? Tidak apa-apa, hari ini kita belajar. Bapak Ibu kalau mendapatkan ini di ruang kuliah, saudara bisa 2 SKS. Ini sudah bayar berapa 1 SKS, betul ya? Wih, itu sudah mahal saudara. Ini berbahagia, gratis hari ini.
yaitu kita mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Tidak ada kejadian utama yang tiba-tiba memisahkan kekristenan dari Yudaisme. Ya, melainkan pergeseran kontinu yang makin menjauhkan kekristenan dari Yudaisme. Ya. Yang terjadi adalah di Efesus bahwa orang-orang Yahudi itu memarginalisasikan orang-orang Kristen yang ada di situ. Entah itu orang Kristen Yahudi atau mungkin orang Kristen mereka yang non Yahudi, ya, mengkelompokkan mereka, bahkan mengeluarkan orang-orang Kristen Yahudi dari kelompok atau komunitas Yahudi, dikeluarkan, dianggap mereka bukan lagi orang Yahudi. Ya. Bahkan orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini yang menganggap mereka itu asli orang Yahudi, ya, itu menggosok-gosok, mengompori, ya, tuh. Apa bahasanya mengompori, memanas-manasi, ya. Untuk apa? Memusuhi orang-orang Kristen pada saat itu dan bahkan menyingkir mereka dari sinagog-sinagog. Itu fakta yang terjadi. Inilah hubungan yang semakin memisahkan kekristenan dari Yudaisme. Kemudian beberapa abad terjadi ya relasi yang buruk antara bangsa Yahudi dan umat Kristen. Saudara mungkin pernah membaca kisah Hitler membantai 6 juta orang Yahudi di Eropa. Pernah membaca atau belum sama sekali? Pernah mendengar atau baru kali ini mendengar? Faktanya itu adalah sejarah. Itu sejarah. Bagaimana Hitler ketika dia boleh dikatakan inilah akarnya. Ketika antara Yudaisme dan kekristenan mereka mulai ada keterpisahan. Ya. Menimbulkan sikap-sikap yang antisemitisme. Ya. Akhirnya apa? Memunculkan kebencian-kebencian. Bagaimana akhirnya ketika Hitler itu berkuasa di Jerman. Karena dengan kebenciannya terhadap kaum Yahudi, kemudian membantai 6 juta orang Yahudi di Eropa. Tidak sedikit loh saudara, 6 juta itu. Ya toh? Manusia 6 juta itu kan banyak sekali saudara. Ya. Inilah yang namakan Holocaust, yaitu lembar hitam dalam sejarah. Yang disayangkan adalah di Jerman pada waktu itu ada gereja yang menyetujui tindakan Hitler dengan anggapan bahwa mereka patut menerima itu orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka telah menyalibkan Yesus. Itu anggapannya. Ya. Holocaust itu adalah kejahatan manusia yang amat hebat yang muncul karena sikap antisemitisme di Indonesia itu ada. Ya. Yaitu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk tindakan. Bukan sekedar dalam pikiran tapi sudah bertindak. Itulah sikap antisemitisme. Ya. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya ada orang Kristen yang memiliki sikap antisemitisme, tetapi sejujurnya Alkitab tidak pernah mengajarkan perkara ini. Ya. Gereja dan Israel sebenarnya memiliki hubungan yang sifatnya kontinuitas, yang berkesinambungan antara Israel dengan gereja, antara Yudaisme dengan kekristenan. Perjanjian Abraham dengan Yahweh atau Yahweh berjanji kepada Abraham dipahami mencakup juga di dalamnya gereja. Ya, nanti saudara berbicara perjanjian Abraham, saudara bisa baca di dalam mulai Kejadian 12, ya, Kejadian pasal 12 terusnya. Itu berbicara tentang Abraham. Ya. Dengan demikian gereja tidaklah menggantikan Israel dan kekristenan tidak menggantikan Yudaisme. Tetapi keduanya adalah disebut sebagai umat Allah. Kedua-duanya umat Allah. Yudaisme dan Kristen bertumbuh secara bersamaan walaupun berbeda dengan sistem kepercayaan yang berbeda sebagai umat yang menyembah Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita berbicara nanti tentang nama Allah, ya, ketemu ketika sudah bicara nama Yesus Kristus, akan ketemu juga nyambung dengan
mungkin Allah yang disembah oleh bangsa Israel yang disebut Yahweh. Akan nyambung, saudara. Ya. Pada akhirnya keduanya akan bersatu menjadi satu umat dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Saya tekankan ini, saudara baca. Untuk direnungkan, sehingga sekali lagi ketika komsel saudara bisa nyambung. Kalau saudara nggak nyambung-nyambung, tulis pertanyaannya, nanti kumpulkan ya bahwa di gereja. Kita akan semuanya, saya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Rudi, akan bertukar pikiran mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang saudara kumpulkan. Amin. Amin. Saudara ingin bertumbuh lebih lagi, karena itu jangan saudara bosan mengikuti komsel. Itu dia. Ya toh, kalau komsel Pak kesel awake, kabeh ya kesel gitu toh. Ya. Karena itu saudara ingin bertumbuh terus ya. Ikut jaga iman saudara ya. Hubungan kontinuitas itu berlaku juga antara bangsa Yahudi yang dicatat di dalam Alkitab, ya toh. Bangsa Yahudi dicatat ini sejarah ini, kemudian dengan bangsa Yahudi pada masa kini yang sekarang tinggal di Israel. Walaupun telah terserak, sebenarnya banyak orang Israel atau bangsa Yahudi yang tinggal di negara-negara lain. Ya. Yang terserak ribuan tahun, bahkan ada yang menikah dengan orang non-Yahudi. Ada satu fakta, ada satu kesinambungan di antara mereka, yaitu yang dicatat dalam Alkitab. Dibuktikan dengan adanya kesamaan bahasa, kesamaan budaya, dan agama. Di Indonesia ada enggak kira? Ada Bapak Ibu. Saya lupa mencarikan, ya bukan lupa tapi tidak sempat. Di Indonesia itu ada, ya Yudaisme itu ada. Ya. Kalau mereka ibadah ya pakai tali-tali, pakai itu sudah persis. Membaca kitab Taurat itu persis. Seperti orang Yahudi di Israel. Ya. Suka atau tidak suka kita harus mengakui bahwa mereka bangsa pilihan. Umat pilihan itu luar biasa. Termasuk penemu Google itu adalah orang Yahudi. Sekali lagi di Indonesia ada. Ya banyak sudah nanti dah cari sendiri. Ya, amin. Ya. Kemudian kita berbicara mengenai tradisi Yahudi. Ya. Apakah orang non-Yahudi harus mengikuti tradisi Yahudi? Misal nih ada sunat. Saya percaya bagi kita mungkin sunat itu sebagai sebuah faktor berbicaranya adalah faktor kesehatan. Ya. Kemudian ataupun berbahasa Ibrani, boro-boro Pak, ya, bahasa Ibrani, basa Jawa belepotan, kan gitu. Jika mereka percaya kepada Yesus, saudaraku yang terkasih, seandainya Alkitab mengharuskan, seandainya ini Alkitab mengharuskan seperti itu, kira-kira bagaimana Pak? Pusing nggak kira-kira? Belajar bahasa Ibrani itu sulit. Saya katakan orang Ibrani atau orang Yahudi itu luar biasa. Kenapa? Di dalam bahasa Ibrani yang tua, yang asli, tidak ada huruf vokalnya. Tapi bisa dibaca. Bayangkan saudara, tidak ada A, I, U, E-nya huruf itu tetapi bisa dibaca. Loh kan aneh kan? Itulah kalau saudara membaca hari-hari ini kalau yang sudah modern itu diberikan aksen baca, ya sehingga orang juga bisa mengerti. Oh ini A, oh ini B, begitu saudara. Ya, sejujurnya sebenarnya Ibrani zaman dahulu itu tidak ada aksen vokalnya, huruf vokalnya, tetapi hebatnya mereka bisa membaca. Itu saudara, harus diakui ya. Jawabannya adalah tidak perlu. Tidak perlu. Kalau saudara bisa bahasa Ibrani, itu puji Tuhan. Artinya Anda akan bisa belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kalaupun tidak, bahasa Indonesia pun cukup bagi kita. Ya. Di dalam kisah para rasul pasal 15 ayat 9 sampai 21, di sana para rasul menegaskan, tidak perlu kamu harus mengikuti sunat. Tidak perlu kamu harus berbahasa Ibrani. Apa yang dipesankan? Tetapi yang terpenting adalah kecuali 4 hal, menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan atau dipersembahkan kepada berhala. Pernah makan induk-induk? Apa itu bahasanya induk-induk? Pernah saudara?
Nah, ini orang-orang yang zaman-zaman kalau Pak Nason itu bilangnya generasi serbet. Nih, seperti usia-usia saya ke atas itu generasi serbet katanya Pak Nason. Tinggo taplak ora iso, tinggo keset kurang gede, ya, itu generasi serbet katanya. Itu nanggung gitu. Ya, tahulah namanya induk-induk, ngerti ya, sudah pernah. Sego takir dan sebagainya. Ya, kita tidak berbicara seperti itu, tetapi firman Tuhan berkata yang dipesankan oleh para rasul pada saat itu supaya orang-orang Kristen saat itu atau jemaat-jemaat Kristen mula-mula yang bertumbuh waktu itu menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala. Kemudian menjauhkan diri dari percabulan. Kemudian ini dia saudara. Kemudian daging binatang yang mati dicekik. Kira-kira apa saudara? Hari-hari ini kalau saudara makan RW, RW, apakah ada anjing itu kalau mau dibuat makanan masakan itu dipotong kayak kambing? Ada? Gak ada saudara. Orang bilang gak enak rasanya kalau anjing darahnya sampai keluar. Kalau gak dicekik, dipukul atau dimasukkan ke dalam air, itu membunuhnya. Baru diolah saudara. Firman Tuhan katakan, ini firman Tuhan loh. Ini apa yang disampaikan oleh para rasul loh saudara. Daging binatang yang mati dicekik. Saudara. Artinya darahnya tidak keluar saudara itu. Ya, saudara sudah tafsiran sendiri. Ya. Kemudian dan dari darah. Siapa yang suka makan saren? Nah itu apalagi saren di Lombok hijau. Wah mantap. Segone manget-manget. Wah menurut enak itu saudara. Betul enggak? Ini saya berbicara apa yang disampaikan oleh para rasul loh. Ya. Tetapi itu disampaikan kenapa saudara? Ini alasannya ya. Alasan utamanya kenapa para rasul melarang perkara ini? Karena hukum itu dibacakan tiap Sabat di sinagog. Supaya apa? Orang-orang Kristen yang saat itu jemaat-jemaat mula-mula itu yang saat ini bergaul dengan orang-orang Yahudi tidak menjadi batu sandungan hanya karena perkara ini. Berarti boleh dong Pak? Monggo terserah. Semua halal di hadapan Tuhan. Amin. Tinggal kita kalau sudah ngerti badan kita menolak ya jangan nekat kan begitu aja. Itu namanya mencobai Tuhan. Ya, saudara, silakan tafsir sendiri. Tetapi inilah yang jadi dasar. Ya, sekali lagi, semuanya halal di hadapan Tuhan. Ya. Mengenai hari raya, nah ini dia. Demikian pula halnya dengan hari raya yang dilakukan umat Yahudi di masa PL. Sebetulnya itu hanya merupakan gambaran yang sudah digenapi secara sempurna dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17 enggak usah dibaca ya. Waktunya panjang nanti ya. Misalnya Pesah, roti tidak beragi ya. Buah sulung ini kan hari raya yang ada di aturan-aturan perjanjian lama ya. Digenapi di dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Itu dalam perjanjian baru ya. Jadi merayakan perayaan Alkitabiah bukanlah sarana bagi orang non-Yahudi untuk menjadi Yahudi. Ya. Perayaan itu tidak boleh dilakukan sebagai sebuah yang mengikat dan legalistik. Melegalkan dan mengiyakan. Itu harus dilakukan. Tidak boleh. Ya. Tentu saja mengadakan hari raya seperti Paskah, Pentakosta yang telah mendapat makna baru secara Kristen dengan pemahaman yang benar yaitu untuk menyanjung Kristus dan menghargai karyanya. Itu yang kita lakukan dan itu yang harus kita kerjakan. Amin. Sekali lagi kalau berbicara hari raya, karena itu saudara kita tidak merayakan seperti orang Yahudi. Kita hanya merayakan Kristen itu 5 hari raya. Betul apa salah? Idul Kurban, Idul Kurban. Apa itu? Yang pertama, Natal, terus Paskah, terus Jumat Agung, terus Pentakosta, 4 dong. Kurang 1, 5 saudara. Iya, bingung kan? Ya, bingung kan? 5 saudara. Natal,
Jumat Agung itu kematian, terus kebangkitan, terus kenaikan dan akhirnya lima. Kalau ini tidak paham Bapak Ibu Saudara, waduh. Sebenarnya kita perlu, karena itu perlu namanya pembelajaran. Itu faktanya, saudara. Kita perlu yang namanya pembelajaran. Ya, penting ya. Kemudian kita akan melihat kalau begitu dengan dasar-dasar itu tadi, seperti apa sikap GBI berbicara hubungan Israel dan gereja. Ini yang terakhir. Katakan amin. Kalau enggak amin, saya masih bisa panjang Bapak Ibu. Ya. Sikap Gereja Bethel Indonesia yang pertama. Gereja Bethel Indonesia percaya adanya kontinuitas, artinya bahwa ada kesinambungan ya, antara Israel dengan gereja, Yudaisme dan kekristenan. Dalam hal bahwa keduanya adalah umat Allah. Betul kan? Mereka disebut umat Allah, kita pun sebagai umat Allah ya. Tetapi dengan dua sistem kepercayaan yang berbeda dan terpisah, yang akhirnya akan menjadi satu umat yang percaya kepada Kristus. Endingnya kita akan sama-sama percaya kepada Kristus. Yang kedua, ini ada 5 Bapak Ibu, baru 1, sekarang 2. GBI menolak pemahaman diskontinuitas, ya, keterputusan antara Israel dengan gereja, Yudaisme dengan kekristenan yang pada akhirnya akan memunculkan sikap antisemitisme. Tadi sudah ada sejarahnya, karena sikap antisemitisme menimbulkan yang namanya genosida Yahudi, pembunuhan massal. Kebencian yang begitu luar biasa muncul ya. GBI menolak sikap antisemitisme maupun segala bentuk rasisme ya, dan pembantaian massal atau pembantaian ras oleh siapapun dan atas siapapun, bahkan seandainya itu dilakukan oleh negara-negara barat maupun oleh negara Israel modern ya. Saudara masih bisa melihat bagaimana orang Israel terus bertempur dengan Palestina. Saudara sudah tidak usah menafsirkan perkara itu ya. GBI sudah memberikan tanggapannya ya. Terkait dengan penafsiran Alkitab khususnya Perjanjian Lama, maka penafsiran yang dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia adalah penafsiran dalam terang perspektif Kristiani ya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Perjanjian Baru, GBI menafsir Perjanjian Lama sebagaimana Yesus dan kemudian para rasul menafsirkan Perjanjian Lama. Dengan demikian Gereja Bethel Indonesia berpandangan bahwa perayaan-perayaan keagamaan dan tahun-tahun Yudaisme tidak memiliki keterikatan dengan Kristenan atau teologi GBI. GBI mengikuti Perjanjian Baru dan dalam memaknai ulang tradisi Yudaisme. Contoh seperti Paskah dan Pentakosta. Ya, itu dia. Kalau dalam Perjanjian Lama Paskah atau Pesah artinya apa sudah? Dilewati, dilalui. Inilah perlunya pembelajaran. Ya inilah perlunya pembelajaran ya. Berarti sangat penting toh pembelajaran supaya pengetahuan kita bertambah ya. Secara politis tidak ada hubungan secara khusus antara gereja dengan negara Israel modern. Tidak ada hubungannya. Bila ada hubungan politik, itu harus dibangun antara negara Republik Indonesia dengan negara Israel. Tetapi faktanya sampai detik ini tidak ada hubungan diplomatik. Ya, tidak ada hubungan diplomatik ya, antara kedua negara. Ya. Akhirnya GBI melihat permasalahan Israel dengan Palestina dalam bingkai hubungan politik internasional dan bukan agama. Kenapa saudara? Di Israel pun, saudara kalau bisa membaca, itu banyak tentara-tentaranya yang beragama Muslim, itu di Israel. Ya, karena apa? Di Israel itu kurang lebih 26% penduduknya beragama Muslim. Kristen itu hanya kurang lebih 5%. Jauh toh? Jauh kan?
Israel adalah yang terakhir adalah Israel adalah tanah perjanjian bagi orang-orang Yahudi, tetapi bukan tanah perjanjian bagi orang-orang Kristen. Atau kita mungkin berkata, oh itu tanah perjanjian kita. Salah, tidak ada. Itu khusus bagi orang Israel. Ya. Karena itu saudara, kalau kita ke sana, ya, kita hanya wisata rohani. Ya. Siapa yang rindu? Saya sangat rindu sebenarnya. Ya, saya sangat rindu, saudara, Bapak ke sana. Kapan ya? Ya, semoga. Ya, pada malam. Tunggu, katanya tunggu waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan kapan enggak ngerti, ya toh? Karena sekarang mungkin biayanya lebih mahal ketika dibandingkan ketika Ibu Gembala pergi ke sana. Mungkin sekarang lebih mahal. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, kita bisa ke sana. Amin. Amin. Oh, ini toh yang dinamakan laut mati, yang katanya kalau orang berenang itu enggak bisa tenggelam-tenggelam. Ya, saya pengen membuktikan karena ketika melihat teman saya ada di sana, ya sedang memposting itu enggak tenggelam-tenggelam gitu. Apa iya toh? Padahal kalau saya renang di mana itu bluk blek 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 blek. Melepek gitu. Ya. Tapi di sana katanya enggak tenggelam. Karena apa? Kadar garamnya lebih tinggi. Lautnya kenapa dikatakan laut mati? Karena posisinya dia laut itu ada lebih rendah dari laut yang sesungguhnya. Itu sejarahnya, itu faktanya. Ya. Atau mungkin sampai di sana kita bisa melihat, oh tempat ini toh kuburan Kristus. Ini toh tempatnya dan sebagainya. Ya. Jadi GBI melihat perkara ini bukan sebagai sesuatu tanah perjanjian atau tempat kita harus datang beribadah, jangan, enggak. Tetapi sebagai tempat wisata ziarah rohani. Bayangkan kalau kita diwajibkan datang ke sana, saudara, saudara nabung. Hari ini saudara kita itu yang berziarah, saudara, itu juga biayanya mahal, kan begitu, saudara. Ya, biayanya sangat mahal, Bapak Ibu. Ya. Karena itu kita bersyukur. Ya. Hari ini kalau Alkitab tidak mengajar kepada kita harus beribadah ke tanah perjanjian, tidak. Hari ini kita percaya kepada Kristus, kita menerima keselamatan. Amin. Itulah yang Alkitab ajarkan. Yang terakhir, kok terakhir mana Pak? Ini terkaitan dengan para pejabat GBI dan melarang pejabat untuk mengajarkan secara sistematis keterikatan dengan tradisi-tradisi Yudaisme. Dilarang. Ya. Seperti yang disebutkan di atas. Di seluruh gereja Bethel Indonesia, bila ada tentunya akan mendapatkan teguran dan disiplin dengan tata dasar GBI. Jadi gereja kita, gereja Bethel Indonesia, Sinode GBI itu memiliki aturan-aturan dan tegas. Kalau menyimpang pasti ditegur, dibina, enggak bisa, ya wis toke. Itu Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur kita ada di bawah gereja Bethel Indonesia yang memiliki aturan-aturan yang begitu luar biasa. Jadi bukan gereja sembarangan, bukan hal yang gampangan, enggak. Semuanya serba ada aturannya. Kesimpulan, kita akan baca bersama-sama. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ya. Seperti tadi pagi kita akan baca 2 kali biar meresapi, biar teresapi dalam hati kita. Ya. 2, 3. Bangsa Israel dan gereja yang terdiri dari bangsa-bangsa non-Israel mesti percaya kepada Injil. Meski keduanya berbeda, pada akhirnya mereka akan menjadi satu umat dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, jemaat sendiri membaca, karena yang terdengar tadi suara saya melalui mic. Ya, silakan pemain musik, silakan pelayan musik untuk menempatkan diri. 2, 3. Amin. Ingat Efesus 2 ayat 11 sampai 15 dibaca. Kemudian tadi ada lagi yang lain, Roma pasal 11 itu menjadi PR. Kisah para Rasul pasal 19 itu menjadi PR untuk Bapak Ibu baca di rumah. Setuju? Setuju ya? Ya, setuju. Kenapa?
kita harus mengerti tentang pengajaran. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa melihat, oh benar. Ya. Kalau keliru bisa dipahami, dimengerti. Oh ternyata enggak benar dan sebagainya. Karena itu kita perlu belajar bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk saat ini, ketika kami boleh belajar tentang hubungan gereja dengan Israel. Kami dibuat memahami dan mengerti, dan kami mempunyai sikap sesuai dengan kebenaran firman-Mu tentang perkara ini. Sehingga di mana kami berpijak, di mana kami berada, ketika bersinggungan dengan perkara ini, kami bisa memberikan jawab atas soal-soal itu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, Roh Kudus yang akan terus umat-Mu mengajar mereka untuk terus memahami akan kebenaran. Kami percaya hanya Engkaulah Tuhan, kebenaran di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Sungguh kami perlukan anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau nyatakan janji kami di hadapan Engkau. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Sebab kalau kami hidup hanya bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah setiap mata kami terus memandang-Mu. Sebab kami tahu dunia tidak akan pernah bisa untuk menjauhkan setiap kami dari kasih-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau kebenaran di dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran. Engkaulah yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami mengakui dan kami percaya kepadamu Tuhan. Dan Engkau memberikan hidup. Dan di dalam-Mu ada pengharapan. Kami perlu Tuhan. Sebab itu kami mau nyatakan janji kami di hadapan Engkau. Kalau ku hidup kaki-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala laba-laba ya. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Selama ku hidup, oh Tuhan. Waktu selanjutnya akan saya
Yesus datang untuk memberi hidup dan memberi kelimpahan bagi kita. Kita bersyukur mengenal dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Secara pribadi, pengenalan dan pada Kristus Yesus yang hidup, Tuhan Allah yang kudus, yang disembah oleh segenap hidup manusia. Kita percaya Roh Kudus hadir, menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita, meneguhkan buat kita, untuk kita terus mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Segera bakal syanda kata kasih. Segera kata karapa kata karapa. Mari kita semua yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita naikkan dengan sepenuh hati kita. Kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar pria saja menaikkan kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagiku, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat kita. Amin. 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 Yesus Kristus tetap ada. Haleluya. Dia dinubuatkan lahir 700 tahun kemudian dia lahir. Dia disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yesus Kristus telah lahir dan dia telah mati dan dia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dan dia menjadikan Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan seisi dunia ini. Mari kita angkat tangan, kita tanda bersyukur kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup
kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah banyaknya orang yang di luar sana yang masih menantikan juru selamat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini dibukakan mata rohani kita. Kita sudah punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Urabalapa syanda kata-kalapa kalapa kata-kata. Yesus Tuhan. Dikerapa kata kashinda kata-kalapa kalapa. Tuhan, hari ini kami mau berdoa. Siapa yang belum menerima Yesus secara pribadi, mari angkat tangan kanan. Ikutin saya dalam doa. Ikutin saya dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Aku percaya, aku mengenalmu sebagai pribadi, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Sebagai pribadi, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Dan saat ini juga Tuhan, kami membuka pintu hati kami untuk menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Sembah dia.
mengaku dan percaya Yesus itu Tuhan, maka dalam hidupnya, dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang menyegarkan jiwa, yang menguatkan jiwa. Haleluya. Tuhan berkati umat-Mu yang membuka hati untuk-Mu. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus bekerjalah dalam kasih karunia Tuhan. Roh Kudus bekerjalah bagi setiap pribadi hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih. Hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, belajar mengenal pribadi Engkau, belajar kekristenan berawal dari keyakinan, kepercayaan kepadamu dari umat-umat Yahudi, tetapi mereka menolak Kristus sebagai Mesias dan Tuhan dan Juru Selamat. Kami yang hari ini tidak hidup dalam waktu saat Alkitab ditulis, tetapi kami hidup di zaman ini. Kami mempercayai hanya dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami membuka hati untuk-Mu, kami membuka hati untuk karya pekerjaan-Mu, kami membuka hati untuk seluas-luasnya hati kami Tuhan. Dan hari ini terima dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan dalam Tuhan, kasih dalam Tuhan, anugerah dalam Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan, melimpah atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Kita kasih salam kepada kiri kanan kita. Katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya. Dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti
Mari kita angkat kedua tangan kita. Hari ini kami beribadah, hari ini kami penuh ucapan syukur. Hari ini Tuhan, Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau sedang bekerja, berkarya bagi kami. Hari ini Tuhan, umat-Mu boleh bersukacita di dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami pulang dengan berkat-berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, anugerah, dan kasih karunia Tuhan. Tiada pernah Tuhan memberikan bagi kita kekurangan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan dalam kuasa kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku. Syukur